warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yusla Tipa dari Mahasiswa Pendidikan Kimia Untirta dengan nomor induk mahasiswa 2282190003. Di sini aku ingin memaparkan sebuah materi tentang keseimbangan kimia yang terdiri dari potensial kimia, ciri keseimbangan kimia, dan keseimbangan heterogen. Sebelum membahas tentang potensial kimia, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang keseimbangan kimia. Jadi, keseimbangan kimia adalah keadaan di mana tidak terjadinya perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun pada produk, walaupun reaksinya sedang berlangsung. Materi selanjutnya yaitu potensial kimia. Kalian tahu nggak sih apa itu potensial kimia? Jadi, potensial kimia adalah suatu ukuran yang cenderung terlepas dari suatu komponen atau ukuran stabilitas kimia yang digunakan untuk menafsirkan perubahan fasa, di mana dalam zat kimia yang memiliki potensialnya lebih tinggi, maka ia akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke fase yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menurunkan energi bebas Gibbs dari sistemnya. Nah, barusan aku sudah menjelaskan tentang potensial kimia. Lalu bagaimana sih potensial kimia secara matematik? Jadi, potensial kimia secara matematik kita bisa melihat berdasarkan rumus di atas, di mana potensial kimia dari gas ideal murni akan dihasilkan seperti persamaan di atas, di mana potensial kimia standar akan ditambahkan dengan tetapan gas, temperatur, dan tekanan. Potensial murni adalah potensial kimia gas murni pada temperatur dan tekanan yang sama seperti dalam campuran. Di dalam potensial kimia, kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mempunyai sebuah air di dalam gelas. Ketika air tersebut kita taruh di dalam kulkas, maka air tersebut akan membeku. Atau ketika kita mempunyai sebuah es batu yang diletakkan di ruang terbuka, maka es batu itu akan mencair. Nah, dalam potensial kimia, jika esnya mencair, maka potensi airnya lebih rendah daripada esnya. Tetapi jika airnya membeku, maka potensial esnya lebih rendah daripada airnya. Dalam potensial kimia, mengapa sih potensial kimia dapat dianggap sebagai penyebab suatu zat untuk berpindah fase? Jawabannya adalah potensial kimia ini memperlihatkan pengaruh fungsi energi bebas Gibbs, di mana dalam sebuah rumus diperoleh bahwa perubahan energi bebas Gibbs ini sama dengan pengurangan entropi yang dikalikan dengan perubahan temperatur yang ditambahkan dengan volume yang dikalikan dengan perubahan tekanan, atau perubahan energi bebas Gibbs ini sama dengan volume yang dikalikan dengan perubahan tekanan yang dikurangi dengan entropi yang dikalikan dengan perubahan suhu, di mana potensial kimia ini mempunyai fungsi yang sangat penting serupa dengan tekanan dan temperatur. Dalam rumus tersebut kita bisa memperoleh dari suatu selisih temperatur ini menentukan kecenderungan kalor untuk berpindah dari suatu benda ke benda lain, atau selisih tekanan ini menentukan kecenderungan suatu benda. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah ciri-ciri keseimbangan. Jadi di dalam keseimbangan kimia ini terdapat 7 ciri-ciri. Yang pertama, hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan yang sama. Yang kedua, reaksinya berlangsung secara terus-menerus atau dinamis, di mana dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, ketika konsentrasi reaktannya bertambah, maka laju reaksinya bergeser ke arah kanan. Tetapi sebaliknya, ketika konsentrasi produknya bertambah, maka laju reaksinya akan bergeser ke arah kiri. Yang keempat adalah konsentrasi produk dan reaktannya tetap. Yang kelima, terjadi secara mikroskopik pada tingkat partikel zat. Yang keenam, semua komponen yang terlibat dalam reaksi tetap ada. Yang terakhir yaitu ketujuh, tidak terjadinya perubahan yang sifatnya dapat diukur maupun diamati. Nah, teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan tentang potensial kimia dan ciri-ciri keseimbangan kimia. Sebelum aku menjelaskan tentang keseimbangan heterogen, aku ingin menjelaskan kembali nih kenapa sih potensial kimia sangat berpengaruh terhadap keseimbangan. Jawabannya sangatlah berpengaruh.
Karena di dalam potensial kimia, di mana ketika zat kimianya memiliki potensial lebih tinggi, maka ia akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke fase yang lainnya. Makanya ketika ia bergerak akan mencapai suatu kesetimbangan. Nah, lalu mengapa sih laju reaksi reaktan dan laju reaksi produk ini tetap sama? Jelaslah sama. Kenapa? Jawabannya karena ketika terjadinya penambahan konsentrasi pada reaktan, maka laju reaksinya akan bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, ketika terjadinya penambahan pada produk, maka laju reaksinya akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke arah reaktan. Maka dapat dikatakan laju reaksinya tetap sama ya teman-teman. Nah teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu adalah materi yang terakhir nih, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Di dalam kesetimbangan homogen dikatakan apabila semua zatnya mempunyai fase 1, yaitu hanya satu fase, di mana dari persamaan di atas fasenya hanya fase gas. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia apabila zat yang terlibat daripada reaksinya itu terlebih dari satu fase. Dari persamaan di atas kita bisa melihat bahwa fase yang terjadi ada fase solid dan fase gas. Nah teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan tentang potensial kimia, ciri-ciri kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan heterogen maupun kesetimbangan homogen. Nah yang terakhir ini adalah contoh soal, tujuannya untuk memahami materi yang sudah saya jelaskan ya. Nah dalam soal tersebut, pada soal kesetimbangan heterogen yaitu CaCO3 dalam fase solid akan berlangsung reversibel, yaitu CaO dalam fase solid dan CO2 dalam fase gas, di mana pada suhu 900 derajat Celcius pada tekanan 0,236 atm, maka hitunglah berapa Kp dan Kc-nya. Sebelum kita menjawab soal tersebut, setelah diketahui dalam soal tersebut di mana R itu adalah tetapan gas, yaitu 0,0826 atm, itu sudah rumus tetapan, dan suhunya diketahui 900 derajat Celcius. Suhu tersebut dari Celcius harus diubah ke Kelvin, yaitu akan ditambahkan dengan 273 Kelvin, maka akan menghasilkan 1073 Kelvin. Lalu kita jawab nih soalnya. Yang pertama kita harus menjawab soal Kp, bahwa konsentrasi padatan ini tidak dimasukkan pada konstanta kesetimbangan, sehingga diperoleh Kp-nya adalah 0,236 atm. Yang kedua kita akan mencari Kc-nya. Rumus Kc adalah Kp dibagi dengan tetapan kesetimbangan yang dikalikan dengan delta N. Tetapan kesetimbangannya itu adalah 0,826, maka diperoleh Kc-nya adalah 0,0027. Dalam notasi ilmiah akan diubah menjadi 2,7 dikali 10 pangkat min 3. Nah teman-teman, contoh soal yang sudah saya jelaskan barusan itu adalah materi yang terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.